Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 setelah kita melaksanakan ujian sekolah. Nah, ini Ibu melanjutkan dari yang minggu kemarin, yang mana di situ dijelaskan tentang indahnya hidup berakhlak, senangnya berakhlak terpuji. Nah, kini Ibu memulai dengan, melanjutkan dengan hidup rukun. Baik anak-anak, hidup rukun ini sangat dianjurkan oleh agama Islam karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bersuku, suku bangsa yang berbeda yang menyebabkan kebudayaan pun berbeda. Namun, kita dianjurkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 13 berikut ini. Yang mana artinya adalah, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku, suku bangsa untuk, saling mengenal ya. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Itulah tadi anak-anak, kita harus bisa, eee, hidup toleransi, seperti yang minggu kemarin Ibu ajarkan tentang toleransi dari orang-orang yang bersuku, suku bangsa, untuk kita saling mengenal. Kemudian di sini, ayat tadi memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasangan dan bersuku-suku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah, nah, adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita hidup membantu dan pasti dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita, di kelas ya, teman dan guru kita saling membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang pertama kali menggendong kita adalah orang tua kita, kakak, nenek, kakek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu kita harus saling menghormati mereka semua. Nah, di sini adalah contoh hidup rukun. Bagaimana contoh hidup rukun? Marilah kita cermati contoh-contoh berikut ini. Setiap akan berbicara dan melakukan kegiatan, maka harusnya kita memperhitungkan baik buruknya. Apakah perkataan saya ini diterima dengan orang atau tidak menyakiti orang lain? Nah, itu yang harus kita peringatkan di diri kita. Kemudian menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak maupun adik, teman yang berbeda agama, teman yang berasal dari daerah lain. Itulah kita harus saling memahami apakah kata-kata kita ini, perilaku kita ini tidak menyinggung mereka. Dan dalam bertindak mengutamakan kepentingan banyak orang, dan daripada kepentingan pribadi kita tidak boleh egois atau mementingkan diri kita sendiri. Dan berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar atau membuat orang lain tersinggung atau sakit hati dan lain-lain. Itulah tadi contoh-contoh sedikit ya, contoh hidup kita yang mau rukun, maka kita harus saling menghargai dan menjaga kata-kata kita. Nah, anak-anakku, adapun perbuatan yang membuat hidup kita rukun, yakni berbuat lebih mengedepankan emosi. Berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah bukan akal sehat. Nah, ini adalah hidup yang tidak rukun ya. Perbuatan yang hidup tidak rukun tadi, mengedepankan emosi kita, membuat kita cepat marah. Nah, kemudian tidak menghargai orang lain atau menganggap diri kita sendiri paling benar atau paling pintar. Kemudian suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu pertengkaran atau perkelahian. Suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Nah, itu tadi yang membuat orang tidak nyaman dengan kita dan akhirnya kita tidak memiliki teman. Kemudian di sini ada hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua yang memelihara dan membesarkan kita,
Guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis, mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Kemudian sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat guru. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Quran surah An-Nisa 4 ayat 36. Nah, Ibu bacakan saja artinya Nak ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kita miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi bumi pun tidak ridho kalau kita berjalan dalam keadaan sombong. Karena yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini pun tidak pernah sombong. Kenapa kita yang hambanya saja kok sombong ya. Itulah tadi yang diajarkan di dalam surat tadi. Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW pun mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, dan Nabi Muhammad itu sangat menganjurkan kepada umat-umatnya untuk selalu taat dan patuh kepada orang tua. Hadis ini mengatakan, meriwayatkan, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka jadilah dia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anakku, hadis di atas tadi yang ibu baru bacakan menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua kita, sesama anggota keluarga kita, baik kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga yang dekat ataupun yang jauh. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan juga bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah bundanya akan dipanjangkan umurnya. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua dan lain-lain yang sudah ibu anjurkan, yang ibu bacakan tadi. Kemudian memberi salam, ini contoh hormat dan patuh kepada orang tua ya. Memberi salam, meminta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Ya, agar kita diberikan berkah dan rahmatnya, ilmu yang kita diberikan oleh guru menjadi berkah dan manfaat untuk kita ke depannya. Kemudian perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh. Tidak hanya menonton TV, tidak banyak bermain dan harus dituruti. Kemudian perintah orang tua untuk mengajarkan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti ya. Itu juga membuat kita sehat. Dan meminta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke tempat teman. Jangan langsung pergi saja. Nanti orang tuanya bingung kemana anaknya. Karena setiap kita melangkahkan kaki keluar, kita meminta ridho dari Allah, ridho orang tua yang dianjurkan ya. Ridhonya orang tua. Dan mendoakan kedua orang tua setelah sholat. Ya itulah ada anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian di sini adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Ketika bertemu guru hendaknya memberi salam kepada guru, boleh juga mencium tangan beliau. Tapi kalau di saat pandemi ini sebaiknya hanya memberi salam ya Nak ya dan hormat. Kemudian mendengarkan penjelasan guru di kelas. Saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas atau bermain-main yang membuat konsentrasi kalian dan teman-teman kalian hilang ya. Kemudian tugas-tugas dari guru sebaiknya dikerjakan tepat waktu, jangan menunggu besok atau nanti malam, tengah malam ya jangan. Kemudian nasihat untuk kemajuan siswa dan siswi harus dipatuhi. Larangan guru agar tidak mencoret-coret di dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Apalagi temannya sedang belajar atau membaca Al-Qur'an diganggu. Itu sangat tidak baik ya Nak ya. Kemudian contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Jika bertemu saudara atau keluarga yang lebih tua, seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Terhadap adik yang lebih muda, hendaknya disayangi. Tidak menghidupkan radio atau TV terlalu keras di saat ada anggota keluarga adik atau kakak atau nenek yang sakit ya. Kita harus menghargai, menghormati. Nah, anak-anakku, tadi adalah pembelajaran kita senangnya berakhlak terpuji. Semoga anak-anakku yang sudah mengikuti video ini memahami dan bisa mengikuti kuis yang sudah Ibu siapkan di lembar kerja siswa kalian di GC ya,
Google Classroom. Anak-anakku, jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.